Hai semuanya, kembali Diecast Peddler di sini menemani kalian dalam topik Tactical Talks Warhammer Age of Sigmar. Nah, di episode sebelumnya kita sempat bahas mengenai Battle Line, Sequitor, dan Liberators dari Stormcast Eternals. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang baru. Ini adalah Dice Calculator, simulasi Dice Calculator untuk attacking sequence dari Age of Sigmar. Dice Calculator ini merupakan pengembangan pribadi dari kita yang terinspirasi dan juga mereplikasi dari Dice Calculator milik si Ghost Lord. Di Dice Calculator ini kita ada fitur-fitur yang sudah kita terjemahkan ke dalam bentuk format atau formula Excel, sehingga kira-kira akan memudahkan di kedepannya nanti saat melakukan adjustment terhadap perubahan-perubahan yang dalam rules Warhammer gitu. Yang pertama, kalian bisa lihat di bawah ini ada beberapa tab ya yang bisa kalian klik. Ini ada yang judulnya All, Hit A, Hit B, dan Wound B. All ini tampilan menu utama yang merangkum seluruhnya dari attack sequence, hit, roll, wound roll, dan juga save roll. Kemudian ini ada tab hit yang kita gunakan sebagai temporary table untuk menghitung roll-roll yang berhubungan dengan hit. Ini ada dua ya, A dan B, karena ini ada dua macam skenario hit yang kita akan bahas di berikutnya. Dan juga terakhir ada tab wound, sama seperti sebelumnya untuk seperti yang hit, untuk menghitung juga perhitungan khusus untuk bagian wound roll. Kita akan masuk ke tab yang all. Sebelum kita masuk lebih lanjut ya, mungkin ada baiknya kita memberikan penjelasan dulu. Dalam Age of Sigmar itu kan attack sequence itu ada 3-4 tahap. Pertama dari hit roll, kemudian wound roll, kemudian save roll, dan terakhir baru assigning damage. Di masing-masing tahap tersebut kita ambil seperti hit roll, itu ada proses roll itu ada beberapa tahap. Pertama dari lemparan dadu pertama, first roll. Kemudian ada kemungkinan atau abilities tertentu yang bisa men-trigger adanya reroll terhadap hasil keluaran roll dadu yang gagal. Dan setelah itu baru ada aplikasi modifier, itu yang memberikan plus 1, minus 1 terhadap result dadu, dan lain-lain, sehingga result dadu itu masih masuk atau mungkin keluar dari batas threshold. Sehingga terakhir adalah final roll result, ini yang akan dibandingkan dengan threshold untuk menguji apakah roll tersebut berhasil atau tidak. Kemudian di samping 4 tahap ini, kita juga mengenal istilah unmodified roll. Jika ada istilah ini, artinya ini adalah hasil roll sebelum modifier, tapi setelah reroll. Nah, ini biasa digunakan untuk men-trigger abilities khusus yang ada di masing-masing unit. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung masuk saja ya. Jadi di Dice Calculator ini saya simulasi bagi dalam dua bagian, attack side. Ini berhubungan dengan hit dan wound, dan ada defense side mengenai save roll. Untuk pengembangan dari Dice Calculator ini sendiri sebenarnya belum sempurna, karena masih terbatas sampai hit dan wound. Sementara bagian save belum dikembangkan seluruhnya, dan juga ini pun belum sempurna menu-menu pilihan maupun possibility yang bisa keluar dari proses rolling itu. Oke, kita akan masuk ke tabel pertama. Ini ada tabel attack. Jadi ini akan menggambarkan karakteristik pertama adalah jumlah model dalam satu unit. Kemudian berapa sih attack karakteristik dari satu unit tersebut. Sehingga kita bisa dapatkan total attack. Dimana ini merupakan perkalian dari jumlah model dan attack karakteristik. Nah, memang untuk beberapa unit itu dia punya karakteristik attack karakteristik itu mungkin menggunakan D3 gitu. Jadi berdasarkan lemparan dadu D3. Nah, ini kita belum bisa akomodir itu, tapi kedepannya kita akan coba develop lagi yang lebih detail atau mungkin lebih lengkap lagi ya. Dan di tabel kedua, kita masuk ke proses yang selanjutnya. Setelah kita tahu jumlah attack berapa, kita tahu berapa dadu yang harus kita rolling, berikutnya kita akan masuk ke hit roll. Di baris pertama ini adalah to hit. Ini merupakan threshold, karakteristik threshold yang harus dicapai agar hit itu menjadi sukses.
Let's say kita tentukan hitnya adalah 4 plus 4 di sini. Artinya dia perlu 4 atau lebih keluaran dadu supaya hit itu terhitung berhasil. Nah, kemudian di sini adalah jika serangan itu ada abilities untuk reroll yang bisa di-apply, maka di sini hit reroll ini bisa dipilih salah satu. Jika tidak ada yang apply berarti none. Kemudian ada pilihan failed rolls, yang artinya setiap keluaran yang gagal itu bisa dilakukan reroll atau rolls on one. Artinya hanya result satu yang bisa dilakukan reroll. Tentu saja pilihan ini akan mempengaruhi ya kemungkinan sukses, kemungkinan hasil terakhir itu sukses gitu. Dan selanjutnya kita lihat ini ada hit modifier, suatu nilai yang mempengaruhi hasil akhirnya, apakah itu akan ditambah 1, di minus 1, ditambah 2, dan seterusnya, sehingga apakah itu akan mempengaruhi hasil akhir itu apakah masih masuk dalam threshold atau tidak gitu. Ini ada beberapa pilihan yang bisa dipakai. Ini masih dikembangkan berdasarkan second edition, karena kalau tidak salah di third edition ya yang saya sudah sempat baca, itu seharusnya maksimum hanya bisa minus 1 dan plus 1 sekarang. Nah, di sebelah kanan ini, itu ada percentage sukses dari masing-masing karakteristik ini. Jadi kalau kita ambil saja to hitnya 4 plus gitu, berarti kemungkinan sukses ini 50%. Kemungkinan untuk sukses dasar ini 50%. Nah, sebelum itu mungkin saya kasih lihat dulu ya. Di sebelah sini tuh ada suatu tabel matriks yang ini menjadi representasi visual dari perhitungan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini memudahkan kalian untuk membayangkan gitu, kira-kira tuh sukses chance-nya tuh muncul dari mana gitu. Kalian bisa lihat ya, di visual tabel ini, itu ada bagian sisi atas ada namanya adalah first roll, dan bagian sisi sebelah kiri itu namanya reroll. Nah, di first roll ini ada angka 1 sampai 6, artinya ini keluaran dadunya. Dan kalau misalnya kalian input to hitnya plus 4, artinya putar rolling dadu itu akan sukses kalau 4 plus kan. Sehingga di tabel ini akan tampak dari 4, 5, dan 6 ini ke bawah. Itu muncul tulisan S warna biru. Dan di bagian bawah ini bisa kelihatan bahwa first roll-nya artinya ada 18 kemungkinan keluaran yang bisa didapat dari 4 plus. Sehingga sukses rate-nya adalah 50%. Oke, kenapa 18? Tentu saja karena ada satu dadu ada 6 kemungkinan keluar, kemudian jika dari satu dadu itu dilakukan reroll, artinya ada 6 lagi kemungkinan keluar, sehingga kemungkinan outcome-nya adalah 6 pangkat 2 atau sebanyak 36. Apabila hit reroll-nya adalah let's say failed rolls, artinya setiap hasil roll yang gagal itu berarti bisa dilakukan reroll. Nah, maka kalau kalian lihat saat kita pilih ini menjadi failed rolls, di sebelah sini otomatis akan muncul nomor 1, 2, 3. Hasil roll pertama 1 sampai 3 itu muncul warna kuning. Ini melambangkan sukses berdasarkan reroll. Dan kalian bisa lihat ini tidak sampai bawah ya. Ini hanya sampai 6, 5, 4 ini. Karena kita kembali lagi, to hit karakteristiknya kan 4 plus. Sehingga hasil reroll itu pun hanya bisa dianggap sukses jika 6, 5, atau 4. Nah, bisa dilihat bahwa outcome yang sukses berdasarkan reroll itu 9, sehingga hasil suksesnya adalah 25%. Bertambah lagi 25%, sehingga total outcome sukses itu menjadi 75%. Nah, bagaimana jika kita tambahkan lagi additional bonus dari hit modifier? Let's say hit modifier-nya kita tambah 1. Maka tabel visual di sini pun akan berubah lagi nih. Akan muncul simbol icon warna orange dengan tulisan M. Ini melambangkan sukses yang didapat dari modifier. Nah, kalau tadi modifiernya 1, dia menjadi muncul nih, satu kolom nih, warna M. Artinya, pada saat roll pertama kita 3, itu pasti dianggap sukses. Karena kalau 3 ditambah 1, otomatis 4 masuk dalam threshold. Gitu. Nah, saat 1 dan 2 itu pasti gagal kan.
otomatis gagal, sehingga suksesnya hanya bisa didapat berdasarkan reroll. Tapi di bagian sini kemudian muncul juga nih, sukses berdasarkan modifier di angka 3. Jadi hasil reroll ini, kalaupun keluarannya 3, itu pasti masih akan sukses, karena masih ada hit modifier 1, gitu. Sehingga total kalian bisa lihat nih, dari roll pertama 50%, reroll bisa dapat additional 16%, modifiernya 22,2, sehingga final sukses kita itu adalah sebesar 88,89%. Jika kondisi rollingnya adalah seperti ini, gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya hit modifiernya minus 1? Tentu saja ini juga akan merubah outcome. Saat minus 1, hasil roll pertama kita 4, otomatis pasti gagal gitu. Nah, kalau gagal, kita masih ada efek failed rolls, otomatis kita akan lakukan rolling pulang nih untuk 4. Makanya 4 sampai 1 suksesnya bisa didapat dari reroll gitu. Tapi maksimum juga hanya kalau rerollnya keluarannya 6 atau 5. Karena kalau 4 ya otomatis pasti gagal karena minus 1 jadi 3 di bawah threshold gitu. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri. Possibility sukses kalau kalian ubah-ubah parameter yang ada di sini akan berpengaruh terhadap sebelah kanan. Nah, kalian bisa lihat juga di sini ada 2 kolom ya. Percentage sukses A dan percentage sukses B. Ini saya buat ke dalam 2 skenario karena oke, kita coba ya. Nah, kalian bisa lihat di sini pun ada 2 tabel visual antara skenario A dan skenario B. Nah, kenapa ini dibuat ke dalam 2 skenario? Karena saat orang itu mau melakukan reroll, sebetulnya ada 2 possibility. Pertama, kalau keluarannya misalnya dia misalnya punya hit modifier 2 misalnya, berarti kan kalau roll pertama 3 masih di bawah threshold, sebetulnya pasti akan sukses pada akhirnya, karena 3 itu ditambah 2, pasti 5 masih di atas threshold, berarti sukses gitu. Tapi kalau kita bilang roll pertama itu 3, sebenarnya secara natural itu sebenarnya adalah roll yang gagal gitu. Sehingga boleh-boleh saja gitu. Seorang player itu melakukan reroll terhadap roll yang gagal meskipun dia tahu ada modifier yang akan apply dan roll yang gagal itu pasti pada akhirnya akan sukses gitu. Nah, skenario B adalah skenario saat player itu tetap memutuskan untuk melakukan reroll meskipun dia tahu expect bahwa ada modifier yang bisa membuat itu sukses gitu. Sehingga kalau di skenario 1 tidak dilakukan reroll untuk 3 dan 2 karena pasti sukses dengan pengaruh hit modifier 2. Tapi di skenario B, player tetap melakukan reroll terhadap outcome 1 sampai dengan 3. Satu hal lagi mengenai ketentuan dalam Age of Sigmar, dalam proses hit roll, itu keluaran 6 sebelum modifier selalu sukses, dan keluaran 1 sebelum modifier itu selalu gagal. Jadi kalau misalnya kita coba ya teman-teman, ini 5 thresholdnya, kemudian thresholdnya minus 1, ini berarti kemungkinan suksesnya hanya 6 gitu. Tapi kalau ini kita semakin besar kan hit modifier menjadi minus 2, 6 ini tidak otomatis gagal gitu. 6 ini tetap sukses. Karena 6 itu tanpa pengaruh modifier selalu dianggap sebagai sukses. Nah, pada saat begitu juga untuk proses reroll, yaitu reroll yang keluarannya 6 akan selalu sukses. Nah, sedangkan satu hal lagi, jika keluarannya 1, itu bisa dianggap selalu sebagai always fail. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, sukses chance dari skenario A itu cenderung pasti lebih tinggi dibanding sukses chance daripada skenario B. Ini kalian bisa coba sendiri, pasti cenderung A itu lebih tinggi. Nah, sehingga logikanya ya, player itu pasti akan selalu menggunakan strategi skenario A dibanding skenario B dengan sukses yang tinggi ini. Namun, ternyata tidak selalu demikian. Karena ada manfaat keuntungan lain dari kita memilih skenario B. Terutama itu ada kaitannya dengan meningkatkan kemungkinan kita untuk mendapatkan roll of 6. Nah, kenapa kita perlu roll of 6? Karena roll of 6 ini bisa men-trigger beberapa abilities yang bermanfaat yang dimiliki oleh masing-masing unit. Nah, bagaimana pengaruhnya dari hit of roll of 6 ini terhadap
bagaimana pengaruhnya dari skenario A dan B ini terhadap keluaran chance of sukses dari hit rolls of 6 ini, kita akan bahas lagi dan sambung di video berikutnya.